Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masluha, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, di mana genealogi dinasti Abbasiyah tersebut yaitu merupakan dinasti Islam kedua setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti ini juga berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah dan berpusat di Baghdad atau Irak. Nama Abbasiyah tersebut diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Keturunan Abbas inilah yang kemudian mendirikan pemerintahan baru dengan mengatasnamakan keluarga Bani Hashim sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi politik Bani Umayyah yang sebelumnya berkuasa. Pendirian dinasti Abbasiyah dipelopori oleh Abdullah al-Saffah yang menjadi khalifah pertama, diikuti oleh khalifah yang terkenal seperti Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun. Di masa pemerintahan mereka, Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan dunia. Lembaga Bait atau Al-Hikmah yang didirikan pada masa Al-Ma'mun menjadi simbol kemajuan intelektual Islam. Dalam konteks sejarah Al-Quran, masa Abbasiyah menandai periode penting di mana kajian tafsir, ilmu qiraat, dan kodifikasi bacaan Al-Quran berkembang pesat. Para ulama besar seperti Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Ibnu Mujahid, dan Al-Farra muncul dengan karya monumental yang menstandarkan qiraat dan gramatika Arab. Dengan demikian, dinasti Abbasiyah berperan besar dalam mengokohkan fondasi ilmiah terhadap pemeliharaan dan pemahaman teks Al-Quran. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu kontribusi khalifah dinasti Abbasiyah dan Utsmaniyah terhadap perkembangan Al-Quran. Yang pertama, kontribusi khalifah dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan Al-Quran. Para khalifah Abbasiyah memiliki perhatian besar terhadap perkembangan dan pelestarian Al-Quran. Mereka tidak hanya berfokus pada politik dan perluasan wilayah, tetapi juga ada pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. Salah satu kontribusi penting dari para khalifah Abbasiyah adalah pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian seperti Al-Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lembaga ini juga menjadi pusat penerjemahan, studi, dan kajian ilmiah, termasuk kajian terhadap bahasa Arab dan Al-Quran. Melalui lembaga ini, banyak ulama menulis karya tafsir ilmu qiraat dan ulumul Quran. Selain itu, pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, penulisan mushaf Al-Quran mengalami perkembangan besar, yaitu sistem penulisan huruf Arab dengan titik dan harokat semakin disempurnakan untuk mempermudah pembacaan bagi umat Islam non-Arab. Para kaligrafer mulai menulis mushaf dengan gaya khat kufi dan naskhi yang kemudian menjadi dasar penulisan mushaf modern. Para khalifah Abbasiyah juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pengajaran dan penghafalan Al-Quran di berbagai madrasah dan masjid. Hal ini menjadikan Baghdad dan kota besar lainnya seperti Kufah dan Basrah sebagai pusat keilmuan Islam, tempat para ulama dan qori dari berbagai wilayah berkumpul untuk mendalami ilmu Al-Quran. Dan pembahasan yang terakhir yaitu peran ulama qiraah pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah. Yang pertama, peran ulama qiraah pada masa dinasti Abbasiyah. Selain peran khalifah, para ulama qiraah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Al-Quran di masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, ilmu qiraat atau ragam bacaan Al-Quran mulai dikodifikasikan dan distandarkan. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Abu Bakar Ibnu Mujahid yang dikenal sebagai ulama pertama yang menetapkan 7 qiraat mutawatir
atau 7 bacaan Al-Quran yang sah dan diakui. Karya monumental kitab Al-Sab'ah fi Al-Qiraat menjadi landasan utama dalam studi qiraat dan memastikan keseragaman bacaan Al-Quran di dunia Islam. Selain Ibnu Mujahid, terdapat para ulama besar lainnya seperti Al-Kisai dan Al-Hamzah Al-Kufi dari Kufah, Nafi Al-Madani dari Madinah, Ibnu Amir dari Syam, Asim bin Abu Amr Al-Basri, serta Ibnu Katsir Al-Makki dari Mekah. Mereka merupakan imam-imam qiraat yang sanadnya sampai kepada Rasulullah melalui karya dan ajaran mereka. Tradisi pembacaan Al-Quran dapat dipelihara secara autentik hingga kini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.